Kita hidup di negeri yang kaya akan budaya, namun seringkali miskin dalam hal pemikiran kritis. Pernahkah Anda memperhatikan sekeliling? Atau sekadar menyelami dunia maya, tempat segala opini bertumpuk tanpa arah? Ada kenyataan pahit yang tak bisa diabaikan. Masih banyak orang di negeri ini yang terjebak dalam kebodohan, dan lebih ironis lagi, mereka seringkali tak menyadarinya. Kebodohan bukan sekadar kurangnya pengetahuan, tapi ketidakmampuan untuk berpikir, merenung, dan menggunakan nalar. Lebih parahnya, orang yang bodoh sering merasa dirinya paling pintar. Fenomena ini bahkan dijelaskan dalam psikologi melalui Dunning-Kruger Effect, di mana seseorang yang minim kemampuan merasa dirinya superior dibandingkan orang yang benar-benar paham. Apa penyebabnya? Kita tak bisa memisahkan kebodohan dari pendidikan. Data menunjukkan rata-rata pendidikan masyarakat Indonesia hanya mencapai 8 tahun. Itu artinya banyak dari kita bahkan tak menyelesaikan pendidikan dasar. Tentu saja pendidikan bukan segalanya, tapi bukankah itu langkah awal untuk membangun nalar yang sehat? Lalu, bagaimana dengan belajar mandiri? Benar, internet adalah pintu menuju dunia pengetahuan. Namun, sayangnya, lebih dari separuh waktu penggunaan smartphone di Indonesia digunakan untuk hal yang jauh dari produktif, hiburan, gosip, video joget-joget di TikTok. Ketika satu generasi sibuk memperkaya diri dengan konten bermakna, kita justru larut dalam permainan algoritma yang membuat kita nyaman dalam ketidaktahuan. Apa yang kita konsumsi, itulah yang kita jadi. Jika Anda setiap hari mengonsumsi konten dangkal, maka jangan heran jika pemikiran Anda pun akan dangkal. Bayangkan generasi muda yang tumbuh besar bukan dengan buku, tapi dengan konten viral yang kosong makna. Mereka bukan sekadar kehilangan arah, tapi juga membangun identitas diri dari sesuatu yang rapuh. Lingkaran setan kemiskinan dan kebodohan. Kemiskinan dan kebodohan berjalan beriringan, seperti lingkaran setan yang sulit diputus. Ketika seseorang hidup dalam kemiskinan, mereka sering tak punya akses atau kesempatan untuk belajar. Namun, kemiskinan bukan satu-satunya alasan. Banyak dari kita yang memiliki akses tetapi memilih untuk tetap berada dalam kenyamanan kebodohan. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, mari berhenti menyalahkan. Sebaliknya, mulailah dengan diri sendiri. Pilih untuk belajar, memilih informasi yang bermakna, dan mengajarkan hal yang benar kepada generasi berikutnya. Kedua, pendidikan harus menjadi prioritas utama, bukan hanya di sekolah formal tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua, guru, bahkan kita semua, punya tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang memotivasi generasi muda untuk terus bertanya dan berpikir. Harapan untuk masa depan. Kita tak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa mengubah cara kita memandang masa depan. Dunia terus berubah, dan mereka yang tak mampu berpikir akan tergilas oleh waktu. Kebodohan bukanlah akhir, tapi jalan keluar hanya akan ditemukan jika kita mau melihat diri sendiri dengan jujur. Semoga kita tidak hanya menjadi bangsa yang kaya akan alam, tapi juga kaya akan pemikiran. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang berpikir besar.